Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Teman-teman semua, bumi ini ditaklukkan oleh Allah agar kita huni, agar dihuni oleh manusia. Tapi apa yang terjadi? Manusia bukannya memelihara, tapi malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan ekosistem di bumi ini. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah rusak. Karena apa? Karena perbuatan tangan manusia ini. Seperti yang kita lihat, bumi ini sudah begitu banyak mengalami kerusakan, entah itu banjir, longsor, ataupun pencemaran lingkungan yang sangat banyak dan tidak bisa diminimalisir dengan maksimal. Perbuatan manusia ini banyak sekali yang menyebabkan faktor tersebut. Salah satunya apa? Penebangan liar. Penebangan liar. Itu menyebabkan hutan di Indonesia ini menjadi berkurang dan tentu saja sangat mempengaruhi iklim di bumi ini. Terus selanjutnya, mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kita semua tahu, kemarin ada kasus yang viral ya, tentang penambangan di Raja Ampat, ya, penambangan nikel. Di situ terjadi kontroversi, karena apa? Penambangan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Tapi kita tidak menafikan juga bahwa penambangan yang ada di Indonesia, penambangan di Indonesia ini banyak ya, ada minyak bumi, ada batu bara, kemudian ada timah, ada nikel, tentu mempunyai dampak positifnya. Salah satunya meningkatkan pendapatan negara, kemudian menumbuhkan lapangan kerja, dan juga mempersiapkan bahan baku. Tapi di lain sisi positif ini, banyak juga sisi negatifnya. Banyak sekali. Penambangan yang terjadi di Raja Ampat, itu terjadi di pulau kecil, dan itu otomatis mencemari lautan di sekitarnya. Itu merupakan sebuah dampak negatif kerusakan alam yang merusak biota laut, dan itu sangat fatal. Selain itu kita bisa lihat salah satu dampak negatif dari penambangan yang ada di Sidoarjo, adanya semburan lumpur panas yang sekarang kita sebut sebagai lumpur lapindo. Itu sudah menyembur dari tahun 2006 sampai sekarang. Sudah hampir 20 tahun lumpur itu masih menyembur sampai sekarang dan sudah menutup sekitar 19 desa, sekitar 1.400 hektar. Bayangkan betapa fatal kerusakan akibat perbuatan tangan manusia ini. Kemudian kita lihat ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung kita sudah tahu ya, kalau kita mungkin membaca novel Laskar Pelangi, kita tidak bisa menafikan latar belakang sosial, latar belakang tempat di situ banyak sekali penambangan, baik itu legal maupun ilegal, penambangan timah. Nah, di situ tumbuhan asri yang ada di Belitung sekarang sudah semakin musnah, digantikan dengan penambangan yang banyak sekali, baik itu PT maupun masyarakatnya. Lalu apa? Bahkan mata pencaharian mereka tuh banyak yang berubah. Yang awalnya mereka menjadi pelaut, menjadi nelayan, sekarang mereka bahkan menjadi pegawai di pertambangan itu, pegawai kasar. Nah, dampak-dampak negatif itu sudah muncul di banyak negara Indonesia ini.
bahkan sampai kematian para pekerja, bencana, itu tidak bisa kita hindari. Nah, dampak negatif ini kita tahu bahwa ini merugikan diri kita sendiri. Lahan hutan menjadi kosong, menjadi tandus, pemanasan global, menaikkan permukaan air, itu membahayakan kita dengan kemusnahan keanekaragaman hayati dan juga perusakan terumbu karang. Itu merugikan ekosistem dan keseimbangan kita. Dan ini merupakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar kita tuh merasakan akibat dari perbuatan kita ini. Kenapa Allah menegaskan di sini ba'do? Karena jika Allah memberikan semua akibat dari yang kita perbuat, maka niscaya bumi ini akan hancur, lebur, dan manusia juga akan hancur. Seperti dalam ayatnya, walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup jika Allah memberikan semua akibat yang dilakukan kepada manusia. Maka Allah dengan rasa sayangnya hanya memberikan separuhnya. Ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, dengan itu, dengan sebagian akibat yang dirasakan Allah kepada manusia, la'allahum yarji'un, agar kita kembali, kita bertaubat, kita berefleksi diri, kita bermuhasabah. Bagaimana taubat itu? Karena kita ini bukan bagian dari pertambangan ataupun perusakan alam yang secara masif dan besar itu ya. Mungkin kita bisa dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, membuang sampah tidak sembarangan, ataupun kita menanam pohon, walaupun itu satu pohon, tapi itu investasi untuk masa depan kita. Apalagi yang sekarang ini, akhir-akhir ini digebor-geborkan oleh Menteri Agama tentang ekoteologi, di mana agama ini selalu selaras dengan teologi. Jika kita menyebarkan agama dengan cinta, maka salah satunya adalah dengan menyebarkan kecintaan kita terhadap lingkungan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mari teman-teman kita semua menjaga lingkungan kita dengan menanam satu pohon. Karena satu pohon, satu harapan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.